Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday, God's Beloved. Puji Tuhan, di hari-hari ini kita akan belajar series identitas kita dalam Kristus melalui surat-surat Paulus kepada 7 jemaat. Minggu lalu kita sudah belajar mulai dari kitab Roma, dan saat ini kita masuk di 1 Korintus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Paulus berbicara tentang keselamatan yang sejati. Bagaimana kita belajar, kita dibenarkan oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita telah didamaikan dengan Allah. Paulus juga berbicara tentang pengudusan, yang artinya dipisahkan. Paulus juga membahas bagaimana kita semuanya, atau orang-orang yang percaya dalam Kristus. Pasal 8 mengatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kita yang ada dalam Kristus Yesus. Masih di pasal 8 juga, yang kita kemarin belajar bahwa kita belajar tentang fondasi. Roma adalah fondasi identitas kita dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 38, 39 mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sekarang kita dalam kasih Kristus, kita orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Sudah dijelaskan banyak macam bahkan ketelanjangan, bahkan kita sendiri pun kesalahan kita tidak bisa memisahkan diri kita dari kasih Kristus. Karena sekali kita percaya Tuhan, darah Kristus yang memeteraikan kehidupan kita. Dan melalui Rasul Paulus, hikmat Tuhan, Roh Kudus, melalui Rasul Paulus, dia menulis surat kepada jemaat di Roma yang memberikan kita pandangan, gambaran penuh, utuh tentang keselamatan yang sejati dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita sudah sempat singgung bahwa sekarang kita orang percaya, kita sudah lahir baru, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana selanjutnya? Banyak orang, kita masih seperti ini. Banyak orang dulunya mungkin melihat, kalau kita sudah percaya Yesus, apalagi orang semuanya yang dulunya masih di pemahaman yang masih dulu, masih lama, kita masih ada dalam penghukuman. Tetapi setelah kita ditemukan dalam Kristus, kemerdekaan itu yang menemukan kita. Kenapa saya masih mungkin sakit? Kenapa saya masih menghadapi masalah? Kenapa semuanya terjadi? Nah, di Korintus ini melalui Paulus, kita akan belajar bagaimana kita orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetapi masih ada dalam kebiasaan lama, kehidupan kita yang lama. Karena di dalam diri kita ini manusia roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Roh kita ketika percaya Tuhan itu sudah aman, sudah secure, sudah diselamatkan, itu sudah pasti. Roh kita sudah digantikan dengan rohnya yang baru. Jadi roh kita menyatu dengan roh Kristus. Jadi roh kita menjadi roh baru. Kalau di Korintus juga dibilang, kita ini ciptaan baru. Nah, masalahnya kita masih punya jiwa. Jiwa kita ini jiwa yang masih lama. Di dalam jiwa kita masih ada emosi, kita ada intelektual, akal budi, kita punya imajinasi, bahkan di dalam jiwa juga kita punya ingatan-ingatan lama. Hal-hal yang tidak bagus yang kita kerjakan mungkin di masa lalu. Dan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Bahkan ketika kita orang percaya. Itulah sebabnya, makanya Paulus juga bilang di dalam Roma, kita bermetanoia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi makanya jiwa kita itu setiap hari itu perlu diperbaharui. Bagaimana caranya? Dengan di dalam firman-Nya. Tentunya tinggal di dalam firman-Nya. Kita diperbaharui. Kita ketika awal kita menerima Tuhan, saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itulah, tidak pakai lama lagi, roh kita sudah aman. Langsung kita termeterai dalam darah Kristus. Roh Dia menyatu dengan roh kita. Kita terselubung, tersembunyi di dalam Dia. Tapi kita masih ada jiwa yang harus terus-menerus diperbaharui melalui firman-Nya. Disinilah bahasanya terjadi proses. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita masih ada egois satu sama lain. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ayat 13. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Korintus ini adalah gambaran tentang hidup kita yang sudah lahir baru. Seperti yang saya dibilang tadi. Ciptaan baru, kita ini sudah ciptaan baru. Tetapi kita masih bergumul, masih ada di dalam tubuh kita yang berdosa. Karena ketika kita manusia jatuh dalam dosa, kita punya natur dosa. Tetapi kita diingatkan bahwa kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Nah, masalahnya di jiwa kita, yang kita masih ada egois, makanya jiwa dan tubuh fisik kita perlu diperbaharui setiap hari. Nah, di sini Paulus di awal pas ayatnya itu, di awal suratnya itu, dia mulai dengan dia menasihati. Kalau di terjemahan baru ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku. Kata tetapi berarti ada sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu Paulus mengingatkan identitas jemaat di Korintus itu di dalam Kristus. Nah, di 1 Korintus pasal 1, kita mau mundur ke ayat 2, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Nah, ini Paulus mengingatkan di awal, sebelum Paulus menasihati, sebelum Paulus menegur bahasanya, Paulus mengingatkan. Paulus tetap melihat jemaat di Korintus itu, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Identitasnya kembali diingatkan. Kalian ini dikuduskan. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Nah, dengan semua orang di segala tempat ini termasuk saudara saya. Kita semuanya orang-orang percaya. Jadi Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Korintus. Itu juga ternyata dia tahu akan ada banyak nanti orang-orang yang percaya kepada Injil. Akan ada banyak nanti di seluruh penjuru dunia. Orang-orang itu mendengar kabar baik ini. Makanya Paulus bilang, dengan semua orang di segala tempat. Termasuk orang sekarang yang ada di Manado. Teman-teman juga yang nonton ini. Yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang semuanya adalah orang-orang percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Jadi ayat tadi pertama kita baca itu di ayat 10, Paulus menasihati kepada jemaat bahwa Paulus melihat suatu perpecahan. Dan ini ternyata di dalam gereja, di dalam kumpulan orang-orang percaya. Dan kalau kita mau belajar lagi, ini tidak cuma satu kali ini Paulus singgung tentang, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas, Petrus. Jadi mereka, kalau mungkin sekarang, saya dari aliran JP, saya dari Andre Womak, saya dari ini dan lain sebagainya. Nah, itu jadi perpecahan. Nah, ini juga untuk orang semuanya bahwa hari ini Tuhan ingatkan melalui Paulus supaya kita seia sekata. Nah, orang-orang yang di dalam Kristus ini itu ketika orang menyadari bahwa identitas kita dalam Kristus itu hanya identitas kita yang menyatukan. Ketika orang sama-sama tahu identitas ini bahwa kita orang dalam Kristus, orang dibenarkan hanya oleh kasih karunia Tuhan, orang akan bersatu, akan bisa menerima satu dengan yang lain. Orang boleh lihat di sini, hal pertama yang kita lihat bahwa bahkan pada orang-orang yang percaya, yang baru dilahirkan kembali, mereka masih ada perpecahan. Tidak hanya secara individu, pribadi demi pribadi, tapi bahkan ada di gereja ini, masih ada perpecahan. Di perikop berikut, ya pasal berikut, itu antara masing-masing, antara individu. Nah, tadi kita sudah baca, kita mundur di ayat 2, 5, dan 6, bahwa sebelum Paulus menasihati, Paulus mengingatkan identitas mereka. Paulus mengingatkan kita semua saat ini.
kita orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus. Kalau secara garis besar kita semua tahu bahwa jemaat di Korintus itu bukan orang yang kudus. Mereka itu masih hidup dalam percabulan, hidup yang rusak lah. Tetapi Paulus tetap melihat jemaat di Korintus di dalam Kristus. Kalian dikuduskan di dalam Kristus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi bagaimana Paulus mengingatkan identitas ini? Identitas dalam Kristus. Sesuai dengan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, kita mau lihat masih di pasal 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mengatakan seperti ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, ini yang menjadi judul kita saat ini adalah Kristus adalah hikmat yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tetapi oleh Dia, oleh Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kita memiliki hikmat Kristus itu karena Kristus di dalam kita. Itu juga bagian daripada identitas kita. Kita memiliki hikmat Kristus. Orang-orang yang percaya, mari orang hidup di dalam identitas kita dalam Kristus. Kita berjalan di dalam hikmatnya. Kalau orang semua sudah tahu bahwa kisah Salomo ini yang terkenal, dia minta hikmat. Kalau secara harta benda, kekayaan, dia punya segalanya. Apa yang dia tidak punya? Bahkan kerajaan ini kerajaan terdamai. Dia banyak bertemu dengan bangsa-bangsa lain, raja-raja lain. Dia berdamai dengan kerajaan-kerajaan musuh di sekitar waktu itu bangsa Israel. Makanya dia minta hikmat. Melalui hikmat, beberapa minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada shalom ketika berdamai dengan raja lain itu. Nah, orang semuanya Salomo ini hidup di bawah perjanjian lama. Orang hidup di bawah perjanjian baru, di mana apa yang dulu bangsa Israel itu harus kerjakan baru dia dapat, tetapi orang adalah orang-orang perjanjian baru. Ketika orang percaya apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang sudah Tuhan perkatakan kepada Abraham, makanya orang ini ada ahli waris yang minggu lalu kita juga sudah belajar. Melalui hikmat Kristus itu, Dia membenarkan kita. Kristus juga yang menguduskan kita. Makanya orang-orang percaya ini orang-orang kudus tadi dibilang tuh di atas tadi. Kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang orang harus kerjakan, orang harus lakukan. Oh, kita mesti begini supaya hidup kudusnya, enggak, teman-teman. Ketika kita percaya Yesus, kita dipanggil, kita dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Dan Dia menebus kita. Menebus artinya dulunya kita ini orang berdosa. Orang ini semuanya orang kafir ketika belum percaya Yesus. Tetapi dengan darahnya Dia menebus kita, menarik kita supaya menjadi anak-anak Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ini tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya di Korintus yang dulunya itu mereka jahat sekali, orang yang rusak lah. Brutal sekali mereka, tapi ini Paulus ingatkan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ketika kita percaya Yesus, kita memberi diri kita. Jadi Yesus itu kekudusan kita, Yesus itu kebenaran kita. Bagaimana tetap Paulus itu di awal itu tetap mengingatkan identitasnya. Identitas jemaat Korintus ini di dalam Kristus. Dan pesan ini juga untuk orang semuanya. Dengan semua orang di segala tempat. Termasuk saat ini. Orang bersyukur, orang boleh menikmati ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah wahyukan kepada Paulus. Oke teman-teman, kita mau lanjut di pasal 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar
dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena, ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar fondasi identitas kita dalam Kristus. Paulus saat ini juga ingatkan, dia bilang sebagai, aku sebagai seorang yang ahli bangunan, yang cakap, yang jago, yang pintar dalam meletakkan dasar. Makanya dia bilang, dasar, fondasi. Dasar ini Paulus letakkan. Dasarnya adalah Kristus. Tapi Paulus juga bilang, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau kita membaca di ayat yang lain itu, ada yang membangun di atas jerami, di atas rumput. Itu tentang kebenaran kita sendiri. Semuanya itu, rumput jerami itu kan, dia ketika kering, dia tidak bisa kuat, tidak kokoh. Nah itu tentang orang kebenaran sendiri. Oh, karena kita yang setia, karena kita yang rajin. Jadi semuanya karena kita. Kita lupa bahwa dasar yang kita bisa rajin, kita setia, kita boleh berbuat baik. Itu dasar yang utama, yang kokoh. Itu adalah Kristus. Fondasi yang kokoh itu adalah Kristus. Jadi segala sesuatu yang orang boleh lakukan di dalam kehidupan ini, dalam bersosial bersama dengan teman-teman yang lain, dalam berjemaat, bergereja, semuanya orang harus letakkan dasar yang paling sebagai dasar, landasan paling di bawah itu adalah Kristus. Semuanya orang kerjakan itu karena Kristus. Jadi ketika orang tahu bahwa orang punya perbuatan baik, orang punya kesetiaan, hal-hal yang bagus yang orang kerjakan, semuanya orang harus ingat bahwa semuanya itu lahir dari buah, dari dalam. Lahir dari orang percaya, orang tahu identitas orang dalam Kristus. Ketika orang tahu identitas ini, siapa orang dalam Kristus, itu orang pasti sadar bahwa orang bisa melakukan semuanya itu, semuanya karena Kristus, semua karena Tuhan. Jadi itu bahkan kekudusan kita tidak bisa hidup kudus. Kita mesti berdoa puasa setiap hari bahkan. Itu tidak bisa membuat kita kudus. Yang membuat kita kudus tadi, di ayat sebelumnya orang sudah baca adalah Kristus. Kita dikuduskan oleh Yesus Kristus. Dan kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi ketika orang percaya Yesus, orang itu sudah dipanggil. Dikuduskan, itu bahasa asli itu dipisahkan. Jadi orang di mata Bapa itu, orang ini orang-orang pilihan. Ketika percaya Yesus. Berapa kali saya sampaikan bahwa keselamatan itu Tuhan kasih ke semua orang. Ditawarkan ke semua orang. Manusia khususnya, manusia semuanya ditawarkan. Ini keselamatan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu untuk semua orang. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya orang-orang ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Jadi ketika orang itu percaya, dia dipilih, dia dipanggil. Ada yang tidak merespon itu keselamatan itu. Sudah disampaikan tentang kabar baik, sudah disampaikan ini keselamatan yang sejati dalam Kristus. Ada yang menolak, dia tidak bisa menerima itu keselamatan itu. Nah, semua orang di sini orang yang sudah ditemukan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang tahu identitas ini dalam Kristus bahwa orang dibenarkan, diselamatkan, itu hanya karena kasih karunia. Makanya orang keluar ketika ketemu dengan orang di luar sana, mari orang ingatkan. Ketika bertemu dengan orang yang tidak percaya, mungkin Tuhan gerakkan untuk menginjili mereka. Sampaikan bahwa ada pribadi yang mengasihi dia. Ketika orang ketemu dengan sesama yang lagi tertekan, sampaikan itu kabar baik. Bahwa ada Yesus yang memberikan jalan keluar. Ada Yesus yang dia adalah Shalom itu. 1 Korintus ini berbicara tentang natur dosa kita. Kita sudah sampaikan dari depan. Tetapi kita telah dibasuh, disucikan, dikuduskan. Terus semua sudah dibenarkan. Kita semua dikuduskan. Kalau kita mau baca, kita mau ringkas di pasal 1 sampai pasal 10, itu berbicara tentang kehidupan jemaat di Korintus yang mereka banyak yang tidak bagus. Di situ Paulus ingatkan, ada perpecahan tadi, orang sudah baca dalam jemaat, bahkan ada perselisihan satu dengan yang lain, bahkan juga dalam hal perkawinan, dalam percabulan.
dalam menghormati pimpinan. Banyak sekali Paulus itu tegur jemaat di awal. Tapi sebelumnya Paulus ingatkan bahwa jadi begini, sebelum Paulus marah, maksud istilahnya, sebelum Paulus tegur jemaat di Korintus kekurangan mereka, Paulus ingatkan dulu. Dasarnya dia letakkan bahwa kalian semua itu dikuduskan. Kalian semua itu orang-orang yang kudus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Baru Paulus nasihati jemaat, karena Paulus meluruskan, jangan ngoni semua terjerumus. Oh, kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Kita tidak bikin apa-apa, sudah selamat kok. Jadi akhirnya berbuat yang seenak mereka. Jadi Paulus ingatkan, itu tidak betul. Dan banyak masalah yang sebenarnya parah sekali ini, cuma di Korintus alami ini. Parah sekali mereka itu. Di sini menarik. Karena Paulus nanti orang akan masuk di pasal 11, di Korintus pasal 11. Kita mau perhatikan bagaimana Paulus menangani semua masalah tadi, semua problem yang negatif tadi kepada jemaat di Korintus, di pasal 1 ayat 10 tadi, dengan dia masuk di pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukan kita mengingat kesalahan kita. Paulus tidak ingatkan mereka, ini berdosa seperti ini. Tidak. Tuhan bilang, lakukanlah ini sebagai peringatan akan A besar ini. Akan Yesus, kita mengingat akan Yesus. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Tuhan mau kita mengingat dia. Apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang sudah selesai. Dia di atas kayu salib dia berteriak, Tetelestai, it is finished. Nah, di sini kita melihat Paulus menangani, memberikan jawaban kepada permasalahan tadi, itu di perjamuan kudus. Ketika orang mungkin tidak ada semuanya yang orang hidup ini lurus-lurus. Pasti semua orang punya kelemahan, punya masa lalu yang tidak bagus. Tapi saat itu Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Perjamuan kudus sebagai jawaban atas segala kekurangan kita. Ketika kita dalam kekurangan, jangan lihat kekuranganmu. Lihat pribadinya dalam perjamuan kudus Tuhan. Bahkan di rumah, ambil itu perjamuan kudus. Kita mengingat, Paulus ingatkan sebagai satu tubuh. Kalau ada perpecahan, Paulus mengingatkan bahwa Yesus ketika malam dia diserahkan. Sebelum diserahkan, dia mengambil roti yang utuh. Kalau dulu perjamuan itu pakai mitzvah. Roti yang utuh dia pecahkan memang, rotinya besar. Artinya tubuh dia bagi kepada setiap rasul. Satu tubuh, kita semuanya satu tubuh. Di dalam Kristus, di hadapan para murid. Semuanya yang orang makan sekarang ini juga berasal dari satu tubuh. Pribadinya, tubuh Yesus sendiri. Sekarang orang menikmati. Nah, baru ketika di pasal 11, Paulus berikan jawabannya sebagai melalui perjamuan kudus Tuhan, melalui perjamuan kudus, muncul di pasal 12, yaitu karunia-karunia rohani. Karunia-karunia itu akan muncul. Bukan lagi perpecahan, bukan lagi percabulan, bukan lagi kerakusan, ketamakan, pesta pora yang terjadi. Tapi ketika kita selalu diingatkan, makanya Tuhan bilang sampai Tuhan datang. Jadi perjamuan kudus ini sampai Tuhan datang setiap kali. Jadi tidak dibatasi waktu, mesti harus sekian waktu baru kita perjamuan. Setiap kali teman-teman. Makanya di rumah, mari ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Jadi tadi si 1 Korintus pasal 1 ayat 10 itu hal yang negatif. Di pasal 12 itu yang positif karena muncul di situ karunia-karunia rohani. Bahasa lidah, bernubuat, ada kesembuhan, bahkan murah hati,
Dulunya mereka rakus, mereka egois. Tapi ketika di pasal 11 ada perjamuan kudus, itu adalah jawaban. Jadi terjadi karunia-karunia rohani. Itu terjadi di pasal 12. Dan setelah pasal 12 ada pasal 13 yang sangat terkenal sekali. Tentang kasih. Di 1 Korintus pasal 13, ini kita langsung bahas di terakhir pasal 13 ayat 13. Nanti teman-teman bisa baca di atas-atas bahwa kasih itu seperti banyak hal ya. Ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa Paulus bilang itu dibandingkan itu yang paling besar itu kasih? Karena kenapa? Kasih itu tidak berkesudahan. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu begini-begini panjang sekali. Tetapi nanti teman-teman bisa baca itu. Ganti kata kasih dengan Yesus. Yesus itu sabar. Yesus itu murah hati. Yesus itu tidak pernah gagal dan lain sebagainya. Ketika kita mengganti kata kasih itu dengan Yesus, kita bisa itu. Karena makanya kalau orang bilang, "Ngana kok mesti mengasihi?" Kalau orang yang harus dituntut mengasihi, orang nggak bisa. Karena dia so bikin jahat pak kita, masa kita mesti berbuat baik pada dia? Kita nggak bisa, karena tadi kita masih di jiwa yang punya egois, kita punya emosi, ego kita itu tinggi. Tetapi ketika kita sudah mengambil perjamuan Tuhan, kita diingatkan semuanya tentang Dia, bukan tentang orang. Jadi tadi akhirnya kita bisa, ketika kasih itu kita ganti dengan Yesus. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati. Kita bisa murah hati bukan karena kita, tetapi karena Yesus di dalam kita. Yesus yang baik, Yesus yang murah hati, Yesus yang panjang sabar, Yesus di dalam kita yang tidak pernah berkesudahan, Dia tidak pernah gagal di dalam kita. Kita mungkin bisa gagal berkali-kali. Kita mungkin ada di titik, kita tidak Tuhan-Tuhanan. Mungkin kita sakit hati sama gereja, kita sakit hati sama Tuhan, bahkan kita doa terus tapi Tuhan tidak pernah jawab. Ada hal-hal yang membuat kita sakit hati sama Tuhan. Tapi ingat teman-teman, ketika kita sudah di dalam Kristus, satu kali ketika kita percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam mengasihi kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam mencintai kita. Dia terus ada bersama kita. Kita yang tidak menyadari kehadirannya. Kenapa dibutuhkan iman dan pengharapan sekarang di bumi? Karena orang belum secara fisik, belum secara bertemu muka dengan Tuhan. Dibutuhkan percaya kita untuk mempercayai Tuhan. Untuk berjalan di dalam iman. Kita percaya kepada Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Kita membutuhkan iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Kita membutuhkan iman yang bergerak ketika kita menjalani kehidupan setiap hari. Untuk membantu kita setiap hari mempercayai kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Nanti ketika di surga, dalam kekekalan, kita sudah tidak butuh iman. Karena kita bertemu dengan sang iman itu. Pengharapan juga seperti itu. Pengharapan, kalau di surat yang lain dibilang pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita itu pengharapan dalam Kristus. Bukan pengharapan ya semogalah nanti siapa tahu. Enggak. Pengharapan kita pengharapan dalam Kristus. Dia waktu naik ke surga, dia enggak tinggalkan kita sendirian. Dia turunkan Roh Kudus. Roh Kudus termanifestasi. Saatnya Roh Kudus berkarya. Jadi ketika orang menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, mari kita orang jalan ini hidup di dalam Kristus. Orang manfaatkan itu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dengan kita belajar firman Tuhan. Karena kalau orang tidak baca firman, bagaimana orang tahu janji-janji Tuhan? Bagaimana orang dikuatkan? Karena di dalam Alkitab ini banyak janji Tuhan. Ambil waktu biar cuma sedikit, atau misalnya sampai tidak ada waktu pun untuk baca Alkitab. Ingat-ingat apa yang firman Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita dengar. Dan itu makan itu setiap hari. Dalam satu hari itu ingat-ingat, kunyah-kunyah itu. Kalau merenungkan, kalau di terjemahan lama itu, bahasa Ibrani itu haga. Merenungkan, setiap kita berjalan, itu ingat-ingat kata apa yang sudah Tuhan taruh. Dan itu akan bisa menguatkan kita. Power, dinamis, ada kuasa itu mengalir dalam kita. Yang mungkin kita lemah, kita lelah, itu yang membangkitkan semangat kita lagi. Ketika kita sudah bertemu muka dengan Tuhan, nanti di surga dia sudah jemput kita,
kita tidak lagi butuh iman dan pengharapan. Tetapi kasih itu kekal. Kita tetap akan bisa mengasihi nanti di surga. Kita sudah tidak berharap lagi bertemu Tuhan, karena kita sudah bertemu dengan Tuhan nanti dalam kekekalan. Kita mau loncat di pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ini. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sesuai dengan kitab suci ini, yang pertama ayat 3 tadi itu, Paulus itu mengutip Yesaya dan Mazmur. Jadi Paulus ini berbicara mengambil terjemahan lama. Nah, tapi dia terjemahkan itu dalam perjanjian baru, dalam ketika Yesus sudah mati. Jadi ayat 3 tadi, Kristus telah mati, itu ada di kitab suci, di Yesaya. Yesus mati karena dosa kita. Terus dia dikuburkan, Yesus sudah dibangkitkan, dan pada hari ketiga Yesus dibangkitkan, itu sesuai juga dengan kitab suci. Itu Paulus menyinggung dari Mazmur. Sesudah itu Tuhan menampakkan. Jadi kematian Tuhan dan kebangkitan, bahkan kenaikan dia Yesus ke surga itu bukan cuma dongeng. Ada saksi. Kalau totalnya tadi Paulus bilang berapa tadi? 500 lebih dari 500 saudara. Nah, ini dibilang dari mereka masih hidup sampai sekarang, bukan sekarang. Pada waktu surat ini ditulis, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus itu, mereka ternyata masih hidup. Beberapa waktu itu sudah meninggal. Ini 500 orang lebih ini. Jadi bagaimana orang punya Tuhan, punya juru selamat, itu bukan cuma dongeng. Dia nyata. Sejarah juga membuktikan. Sejarawan-sejarawan Yahudi bahkan itu menyatakan bahwa kehadiran Yesus itu adalah nyata. Jadi orang hidup dalam orang-orang percaya ini, orang mempercayai Allah yang hidup, yang dulu dia turun, Sang Firman itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Apa yang dimaksud Paulus? Mengapa kebangkitan itu penting? Paulus menyinggung ini tentang kebangkitan. Karena di dalam kebangkitan itu berarti kematian tidak lagi berkuasa. Zaman dulu, zaman Yesus disalib itu, penjajahan Romawi, itu di beberapa negara termasuk bangsa Israel yang dijajah bangsa Romawi itu, tentara Romawi itu tidak cuma menyalibkan Yesus, tidak cuma menyalibkan 3 orang, Yesus dan 2 orang di sebelah kanan kirinya. Tapi banyak, ratusan, bahkan mungkin banyak sekali yang disalib. Yang dihukum mati itu dulu salib. Jadi hukuman paling keji itu salib itu. Jadi tidak cuma Yesus. Tetapi yang membedakan, Yesus harus mati disalib, artinya yang hukuman yang paling parah waktu itu. Yang paling jahat lah. Bayangkan, orang kejahatan. Orang dulu belum lahir itu waktu Yesus lahir. Waktu Yesus disalib mau. Waktu Yesus disalib, orang belum ada. Nah, tapi orang kesalahan sekarang, itu Yesus sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Yesus mati, Yesus dikubur, makanya Paulus di sini singgung tentang kebangkitan. Itu karena penting, kebangkitan. Banyak mereka yang disalib itu mati semua dan mereka tidak bangkit. Tapi Yesus, kematian Yesus itu ada kehidupan. Dia bangkit pada hari yang ketiga, makanya Paulus catat ini. Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nubuatan di Daud yang sampaikan. Kematian tidak berkuasa atas kita. Artinya, teman-teman, ketika kita percaya Yesus, kita juga dibangkitkan pada hari akhirnya nanti. Orang-orang yang kita kasihi mungkin saat ini sudah meninggal, sudah mendahului kita. Tapi percayalah, suatu saat ketika Yesus datang menjemput kita, sang mempelai laki-laki menjemput orang sebagai mempelai perempuan, orang akan bersama-sama dibangkitkan. Orang tidak tahu Tuhan datang kapan, tapi yang jelas, orang ini sudah aman di dalam Kristus. Jadi ingat lagi identitas kita dalam Kristus, kita sudah diselamatkan. Hikmat Kristus itu yang membenarkan kita, yang menebus kita, yang menguduskan kita.
Nah, jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, kita masih takut akan kematian. Nah, makanya itu penting. Orang-orang percaya jangan takut dengan kematian. Ketika ada orang yang orang kasihi dipanggil Tuhan, jangan orang berlama-lama dalam kesedihan itu. Sedih wajar. Itu manusiawi karena orang kehilangan orang yang orang sayangi. Kita sekarang tidak takut lagi kematian. Mungkin ada teman-teman yang saat ini mengalami yang sakit tidak sembuh-sembuh. Percayalah, itu sakit kita itu di tubuh jasmani ini. Roh kita itu sudah aman. Nikmati kesembuhan itu dalam Kristus. Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti Injil ini tidak berarti apa-apa. Bukan lagi kabar baik. Makanya Injil, Evangelion disebut kabar baik. Karena kabar yang membawa kebaikan buat kita. Makanya ketika kita hadir di tempat ibadah, bersekutu dengan saudara seiman, terus yang kita dengar melihat diri kita, itu bukan kabar baik. Karena ketika firman-Nya disampaikan melihat diri kita, ya penuh dengan kekurangan. Tetapi firman yang disampaikan dan mengingatkan siapa kita di dalam Kristus, mengingatkan kembali akan apa yang sudah Yesus kerjakan. Itu yang namanya kabar baik. Mengingatkan kita lagi bahwa kita ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Nah, puji Tuhan, kita mau ada di closing ini, di penutup. Masih di pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat terakhir 56 dan 57. Firman Tuhan mengatakan begini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Namun syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat 56 diingatkan, sengat maut itu dosa dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Namun syukur kepada Allah yang telah artinya sudah memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang orang adalah orang-orang yang menang. Lalu minggu lalu lagi dalam Roma pasal 8 diingatkan, kita ini orang-orang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Jadi kalau saat ini mungkin seolah-olah kayak tidak ada jalan, lihat Yesus. Teman-teman akan melihat kemenangan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita boleh punya masa lalu yang tidak bagus. Mungkin saat ini kehidupan kita lagi tidak baik-baik saja. Ambil perjamuan kudus teman-teman. Lihat dia, lihat Yesus. Lihat pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Dan kita akan menikmati itu kemenangan demi kemenangan. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih semuanya, kita memiliki kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita semuanya, kita tidak sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Di atas kayu salib, Tuhan sudah menang atas kuasa dosa. Kita sudah menang. Sekarang kita duduk, kalau di Yohanes bilang, as he is so are we in this world. Artinya ketika sebagaimana dia sekarang di sebelah kanan Allah Bapa, begitu juga kita sekarang di bumi. Artinya kita berdiri di tanah kemenangan. Dimanapun teman-teman berada, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pendidikan, ataupun dalam kesibukan di rumah, kita menikmati kemenangan. Kita berdiri di atas kemenangan karena Yesus. Banyak dari kita menantikan itu. Mungkin banyak yang struggle saat ini. Tapi tetap lihat, fokus kepada salib Kristus. Biarlah hari ini, teman-teman kita semuanya bisa memahami, kembali kita ingat identitas kita dalam Kristus, bahwa Kristus di dalam kita, melalui Kristus, segala hal di bumi yang tidak bagus ini, segala hal yang negatif tadi, kita akan hadapi. Dan percayalah, itu semua akan berlalu. Hal-hal yang tidak bagus itu akan berlalu. Suatu kelak nanti, semuanya akan berakhir, kita akan bertemu muka dengan Bapa. Kehidupan kita yang baru. Kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita. Ingat sekali lagi teman-teman, identitasmu dalam Kristus, teman-teman sudah dimerdekakan. Teman-teman berdiri di atas kemenangan demi kemenangan. Melalui hikmat Kristus,
Di dalam identitas teman-teman sekarang yang baru, teman-teman dibenarkan, dikuduskan, ditebus hanya oleh darah Kristus. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.